Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Dan tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak membaca solawat kepada beliau, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara soal larangan bagi murid untuk mencari kesalahan gurunya. Nah, kita telah membaca di kitab-kitab, di sejarah-sejarah, yaitu terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapakah beliau? Yaitu Sayyidul Aulia, penghulunya para wali. Jika Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini Sayyidul Aulia, penghulunya para wali. Di antara seluruh wali-wali yang ada di bumi ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah yang tertinggi derajatnya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kisah ini terjadi di zaman beliau. Ada 3 orang murid yang datang. Kemudian karena Syekh Abdul Qadir ini wali, jadi Allah memberikan karomah gitu, semacam keistimewaan. Bisa membaca pikiran orang, bisa melihat isi hati orang. Jadi ketika selesai majelis ilmunya beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, setelah selesai mengajar di suatu majelis, beliau memanggil nih, beliau panggil 3 orang. Dipanggil 3 orang, tolong panggilkan 3 orang ini, disebutkan. Nah, kemudian pengawal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memanggil. Setelah itu ditanya, kamu ditunjuknya yang pertama. Kamu datang ke majelisku untuk menuntut ilmu, niat kamu ikhlas, tiada niat selain menuntut ilmu, maka ketahuilah pemuda bahwa suatu saat nanti engkau akan menjadi orang yang soleh dan menjadi ulama besar. Dan engkau mati husnul khotimah. Dan orang yang kedua ditunjuk sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kamu datang ke sini ingin melihat sejauh mana ilmu guru. Ingin melihat sejauh mana ilmu gurumu. Maka nanti suatu saat engkau akan menjadi orang yang kaya, tapi engkau mati su'ul khotimah. Orang yang ketiga ditunjuk sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kamu datang ke majelis ilmu ini ingin mencari kesalahan guru. Mana salahnya ya? Oh, ternyata begini kesalahannya ini. Ternyata ini kebiasaan buruknya. Nah, karena niatmu ingin mencari kesalahan guru, maka suatu saat nanti engkau akan mati dalam keadaan kafir. Dan benar, 10-20 tahun kemudian, orang yang pertama menjadi ulama besar dan matinya husnul khotimah. Orang yang kedua ini dia menjadi pengusaha yang sukses. Hartanya banyak, rumahnya bertingkat. Hartanya bergelimpangan dengan harta. Akan tetapi dia mati su'ul khotimah. Dan orang yang ketiga ini, dia nggak percaya akan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga agar ia bisa membuktikan bahwa perkataan Syekh Abdul Qadir ini salah, dia selalu ke masjid, dia selalu azan di masjid. Nah, orang dulu itu kan kalau azan di masjid itu kan di atas menara gitu supaya suaranya itu bisa terdengar oleh orang ramai. Nah, jadi azan setahun, 2 tahun, 3 tahun azan selalu. Suatu hari ketika dia azan di atas menara, dilihatnya ke bawah sambil azan sambil melihat. Ada seorang wanita cantik kali. Putih, bersih, cantik, rupawan. Nah, jadi ketika dia melihat itu hatinya tertarik, mungkin cinta pada pandangan pertama si pemuda yang ketiga ini. Maka gak lama setelah itu, beberapa hari setelah itu datanglah si pemuda yang ketiga tadi ini ke rumahnya wanita tadi. Setelah ngobrol-ngobrol, aku suka padamu, aku ingin menikahimu, bagaimana? Rupanya si wanita ini bukan orang Islam, dia orang kafir. Nah, jadi kata wanita ini, jika memang engkau serius kepadaku, datanglah engkau ke rumahku, izin sama ayahku.
Nah, jadi ketika si pemuda yang ketiga tadi ini datang ke rumah si wanita ini, ketika izin ayahnya bilang, boleh engkau menikahi anakku tapi engkau harus masuk ke dalam agama kami. Jangan engkau bawa anakku ke agamamu. Karena sudah terpikat rasa suka, sudah terikat cinta mungkin si pemuda yang ketiga ini. Akhirnya dia setuju. Dia murtad, dia pindah agama dari Islam menjadi kafir agar bisa mendapatkan hati ayah dan hati si wanita tadi. Akhirnya nikahlah. Dengan niat si pemuda tadi begini, nanti ketika aku sudah menikah, aku bakalan mengajak keluarga mereka semua untuk masuk ke dalam agamaku, yaitu agama Islam. Akhirnya dia murtad, dia balik agama, pindah agama, menikah. Beberapa tahun setelah itu, terjadilah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum dia bisa mengajak keluarga si wanita ini pindah ke agama Islam, dia sakit sehingga dia mati ketika dia sakit itu. Meninggal di dalam sakitnya. Sehingga apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Engkau belajar ke sini karena ingin mencari kesalahan guru, maka suatu saat nanti engkau akan mati dalam keadaan kafir. Sungguh benar apa saja yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap murid, siapapun gurunya, apapun yang diajarkan oleh guru tersebut, hendaknya kita mematuhi, mendengarkan, kemudian sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati selagi apa saja yang disampaikan oleh guru-guru tersebut tidak keluar dari syariat agama Islam. Disuruh sholat, sholat. Disuruh sedekah, jika ada uang sedekah. Disuruh beramal, maka laksanakanlah. Sungguh guru-guru yang kita sekarang belajar sama guru tersebut, tidak ada yang menyuruh kita sebagai muridnya untuk keluar dari syariat Islam. Jika ada, maka jangan dikerjakan. Nah, jaga niat, jaga tujuan. Jika tujuannya dari awal sudah ingin mencari kesalahan guru, lebih baik nggak usah datang ke majelis, nggak usah belajar. Nah, karena apa? Karena dari kisah yang tadi saya ceritakan, bakalan besar efeknya nanti. Sampai-sampai kita bisa mati dalam keadaan kafir, sebagaimana kisah yang saya bilang tadi. Nah, maka dari itu semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang menjadi ahli surga. Dan kita tidak digolongkan oleh Allah sebagai kelompok yang diceritakan dalam kisah tadi, yaitu kelompok orang-orang yang durhaka kepada guru. Semoga apa saja yang kita belajar dari guru ilmunya berkah agar ilmu kita bisa bermanfaat. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki almarhum, beliau adalah ulama di Mekah, pernah berkata, 3 syarat ilmu. Jika engkau banyak membaca, maka engkau banyak ilmu. Jika engkau rajin melayani gurumu, maka engkau akan berkah ilmu. Jika engkau mendapatkan ridho gurumu, maka ilmumu akan bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa orang sekarang ilmunya tinggi tapi tidak ada manfaat sedikit pun kepada orang banyak? Karena mungkin gurunya pernah sakit hati sama dia dan belum memaafkannya. Nah, bagi kita yang pernah membuat hati guru kita sakit, segera kita minta maaf. Karena besar, sangat besar resiko yang kita tanggung sebagai murid walaupun sebiji sawi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya khususnya dan kepada Anda semua, saudara-saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.